Kisah Muhammad Al-Fatih dalam menaklukkan Konstantinopel adalah salah satu momen paling legendaris dalam sejarah Islam dan dunia. Berikut adalah cerita lengkap dan detailnya. Sebelum lanjut, seperti biasa, jangan lupa tekan tombol subscribe dan budayakan menonton hingga akhir agar tidak gagal paham. Latar belakang Konstantinopel. Konstantinopel, yang sekarang dikenal sebagai Istanbul, adalah ibu kota Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium. Kota ini sangat strategis karena berada di antara Eropa dan Asia, serta menjadi pusat perdagangan dunia pada masanya. Kota ini terkenal dengan benteng-bentengnya yang kuat dan dianggap tidak dapat ditembus selama lebih dari 1000 tahun. Banyak upaya dari berbagai pihak untuk merebutnya, tetapi selalu gagal. Munculnya Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Tetuad, atau yang lebih dikenal sebagai Muhammad Al-Fatih, lahir pada tahun 1432 di Edirne, ibu kota Kesultanan Utsmaniyah pada waktu itu. Ia dibesarkan dengan pendidikan yang sangat baik dalam ilmu agama maupun militer. Ayahnya, Sultan Murad II, sering mengingatkan bahwa Konstantinopel adalah impian besar umat Islam dan mempercayakan tugas besar itu kepada Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih adalah seorang pemimpin yang cerdas, memiliki semangat yang besar, dan sejak muda sudah bercita-cita menaklukkan Konstantinopel. Ia sangat terinspirasi oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, Konstantinopel akan jatuh ke tangan seorang pemimpin yang baik, tentara yang baik, dan rakyat yang baik. Persiapan penaklukan. Pada tahun 1451, setelah kematian ayahnya, Muhammad Al-Fatih naik takhta sebagai Sultan Utsmaniyah pada usia 19 tahun. Ia segera mempersiapkan pasukannya untuk menaklukkan Konstantinopel. Persiapan ini sangat matang dan meliputi beberapa langkah penting pembangunan benteng Rumeli Hisari. Muhammad Al-Fatih membangun benteng Rumeli Hisari di sisi Eropa Selat Bosphorus. Benteng ini berfungsi untuk memblokir bantuan yang datang dari laut ke Konstantinopel. Dengan begitu, Konstantinopel terisolasi dan lebih sulit mendapatkan bantuan dari sekutu-sekutu Bizantium. Persenjataan canggih. Al-Fatih memesan meriam raksasa dari seorang insinyur bernama Orban. Meriam ini dikenal sebagai meriam basilika yang mampu menghancurkan tembok-tembok tebal Konstantinopel. Meriam ini menjadi salah satu kunci penting dalam strategi penaklukannya, latihan militer. Al-Fatih juga melatih pasukan Utsmaniyah yang dikenal sebagai Janissary dengan sangat disiplin dan taktik perang yang inovatif. Pasukan ini terkenal dengan keberanian dan loyalitasnya terhadap Sultan. Strategi laut dan darat. Selain kekuatan darat, Al-Fatih juga mempersiapkan armada laut untuk mengepung kota dari laut. Ia tahu bahwa Konstantinopel dilindungi oleh rantai besar yang melintang di Golden Horn, sehingga ia mencari cara untuk menembus pertahanan laut tersebut. Pengepungan Konstantinopel dimulai pada tanggal 6 April 1453. Muhammad Al-Fatih membawa sekitar 80.000 pasukan yang terdiri dari berbagai kesatuan, sementara Konstantinopel dipertahankan oleh sekitar 7.000 tentara Bizantium yang dipimpin oleh Kaisar Konstantinus Tilewed. Penggunaan meriam raksasa. Al-Fatih memulai serangan dengan menembakkan meriam raksasa ke tembok-tembok kota. Meriam ini berhasil merusak sebagian tembok, tetapi pasukan Bizantium dengan cepat memperbaiki kerusakan tersebut. Serangan meriam berlangsung selama berminggu-minggu. Serangan melalui laut. Al-Fatih mengirimkan kapal-kapalnya untuk menyerang Konstantinopel melalui laut. Namun, rantai raksasa yang dipasang di Golden Horn mencegah kapal-kapalnya mendekat. Al-Fatih lalu melakukan manuver taktis dengan memindahkan kapal-kapalnya melalui daratan menggunakan batang pohon yang dilumuri lemak. Langkah ini sangat mengejutkan dan berhasil membuat kapal-kapal Utsmaniyah masuk ke Golden Horn pada malam hari. Kondisi dalam kota. Dalam kota, penduduk Konstantinopel mengalami kelaparan dan kelelahan karena pengepungan yang berkepanjangan. Meskipun jumlah pasukan mereka lebih sedikit,
Mereka bertahan dengan gagah berani. Namun, kondisi ini membuat moral pasukan Bizantium semakin menurun. Penaklukan akhir 29 Mei 1453. Pada tanggal 29 Mei 1453, Al-Fatih melancarkan serangan terakhir yang masif. Ia mengerahkan seluruh kekuatan pasukannya untuk menyerang titik-titik lemah pada tembok kota. Serangan ini dilakukan secara bergelombang dan tanpa henti. Akhirnya, pasukan Utsmania berhasil menembus tembok Konstantinopel melalui gerbang Edirne-Kapı. Kaisar Konstantinus 11 gugur dalam pertempuran tersebut. Pasukan Utsmania berhasil memasuki kota dan menguasai Konstantinopel. Setelah kemenangan itu, Al-Fatih memasuki kota dan menuju gereja Hagia Sophia yang saat itu merupakan gereja terbesar di dunia. Ia mengubah Hagia Sophia menjadi masjid sebagai tanda kemenangan umat Islam. Setelah penaklukan, Muhammad Al-Fatih kemudian mengubah nama Konstantinopel menjadi Istanbul dan menjadikannya ibu kota baru Kesultanan Utsmania. Ia juga memperbaiki dan membangun kembali kota yang rusak akibat perang, menjadikannya pusat peradaban, kebudayaan, dan perdagangan. Sultan Al-Fatih sangat toleran terhadap umat Kristen dan Yahudi di kota tersebut, membiarkan mereka untuk tetap beribadah dengan bebas. Warisan Muhammad Al-Fatih. Kemenangan ini menandai berakhirnya Kekaisaran Bizantium yang telah berdiri selama lebih dari 1000 tahun. Penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih tidak hanya mengubah sejarah Islam, tetapi juga peta politik dunia. Peristiwa ini menjadi simbol kejayaan Islam pada masa itu dan merupakan awal dari penyebaran Islam ke wilayah Eropa Timur dan sekitarnya. Muhammad Al-Fatih dikenang sebagai pemimpin yang cerdas, pemberani, dan beriman. Penaklukannya terhadap Konstantinopel menjadi salah satu inspirasi terbesar dalam sejarah Islam dan dunia. Dia dijuluki Al-Fatih yang berarti sang penakluk karena pencapaiannya yang luar biasa ini. Penaklukan Konstantinopel oleh Al-Fatih menunjukkan bahwa dengan persiapan yang matang, strategi yang jitu, dan semangat yang tinggi, sebuah misi besar yang tampak mustahil dapat diwujudkan. Misteri ini, kisahnya terus dikenang dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan share. Sampai jumpa.